Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yolanda Tira Malona Ginting dengan NIM 2001124623. Saya sendiri dari jurusan Ilmu Administrasi Negara dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Saya di sini akan membahas tentang mengapa Indonesia tidak disebut sebagai negara maju, sedangkan dari yang kita tahu bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi negara maju. Dan apakah ada yang salah dari Indonesia sendiri, mulai dari sistem administrasinya atau yang lain-lainnya? Yang pertama itu adalah sistem pendidikan Indonesia yang menurut saya belum tepat sasaran. Pasalnya, siswa-siswi dipaksa untuk memiliki nilai yang sangat tinggi dalam semua mata pelajaran, padahal tidak semua siswa atau siswa yang menyukai mata pelajaran tersebut. Yang kedua bisa kita lihat adalah masyarakat yang kurang cerdas atau mudah terprovokasi oleh info-info yang ada di Indonesia pada saat ini, atau banyaknya hoaks yang mulai menyebar dan membuat perpecahan dalam masyarakat, salah satunya menjadi penyebab masyarakat Indonesia tidak maju. Hoax itu sendiri adalah berita palsu yang dibuat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dapat membuat perpecahan yang ada di Indonesia. Masyarakat yang tidak cerdas dalam menerima informasi tersebut atau termakan hoax tersebut sangat mudah dibodohi. Yang ketiga itu adalah industri dalam negeri yang sangat lemah. Lemahnya struktur atau industri dalam negeri juga dicatat dalam LIPI, yang menjadi Indonesia bakal sulit lepas dari jeratan middle income trap yang menyebabkan Indonesia susah untuk menjadi negara maju. Sampai sekarang industri nasional sangat tergantung pada barang-barang impor untuk memenuhi barang baku atau bahan penolong. Akibat dari kondisi tersebut, pelemahan rupiah yang sangat terjadi sangat memukul pelaku usaha di tanah air kita sendiri, sebab biaya produksi dalam waktu singkat langsung meningkat. Alhasil daya saing industri dalam negeri sangat timpang dibanding pesaing di negara sendiri. Kita sangat tergantung pada barang-barang impor. 90% barang impor kita untuk bahan baku dan barang modal. Sektor industri menjerit jika depresiasi rupiah dan inflasi. Ini menambah beban produksi atau cost of doing business mengalami peningkatan. Kalau kita lihat dari sistem administrasinya sendiri, sistem administrasi di Indonesia ini sangat buruk, dan sistem administrasi Indonesia ini memiliki banyak keterlambatan yang terjadi dalam proses pergantian kepengurusan sejumlah lembaga atau komisi negara yang diyakini menunjukkan sistem administrasi pemerintah yang tidak tertib dan kacau balau. Sistem administrasi yang ada ini dipercaya tidak mampu membuat pemerintah, terutama presiden, bekerja efektif dalam mengantisipasi amanat konstitusi dan perundang-undangan terkait kelanjutan dan keberadaan lembaga serta komisi negara tersebut. Tidak hanya itu saja, keterlambatan atau penundaan disinyalisi juga bisa menjadi indikasi rendahnya tingkat kepedulian pemerintah terhadap keberadaan berbagai lembaga atau komisi negara tersebut. Kalau kita berbicara tentang tata kelola pemerintah yang katanya berdasar pada sistem demokrasi, yang ada pada kenyataannya kita bisa melihat dari hot issue Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja, gagasan dari sebuah ide terobosan yang ingin dilakukan pemerintah untuk menembus berbagai rintangan yang selama ini dinilai sangat menghambat gerak kemajuan Indonesia. Sebagaimana layaknya sebuah gagasan yang dimunculkan oleh pihak manapun, maka sudah dapat dipastikan akan banyak yang masih mengandung kekurangan dan bahkan kesalahan dari formula yang disusun tersebut. Tapi untuk pada saat ini, para pemerintah sangat diharapkan untuk mampu bersikap berorientasi pada peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena para pemerintah ini diharapkan dapat bersatu padu mewujudkan persatuan Indonesia agar dapat bekerja sama dalam membangun negeri kita. Karena negeri kita ini sangat didambakan untuk mampu dan selalu bersedia memikirkan nasib rakyat, terutama akar-akar daripada pemerintah dalam melakukan musyawarah untuk mufakat dalam menghadapi banyak perbedaan pada dinamika pengelola pemerintah. Pemerintah Indonesia pada saat ini tengah bekerja keras untuk menghantar negeri Indonesia kita tersebut menjadi negara yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun mereka berada. Karena dengan itu semua, maka kita bisa memastikan bahwa Indonesia akan menjadi negara maju yang lebih cepat dari perkiraan kita dengan tahun selanjutnya pada tahun 2045 atau 100 tahun Indonesia merdeka.